Baiklah teman-teman, kita akan bahas tentang penyakit asam urat atau dalam bahasa medis kita namakan sebagai gout arthritis. Nah, berikut penjelasan Dr. Yosi. Jadi, asam urat jadi penyakit asam urat atau gout arthritis itu merupakan peradangan pada sendi yang terjadi karena kadar asam urat di dalam tubuh yang tinggi, teman-teman ya. Jadi terjadi hiperurisemia atau peningkatan kadar asam urat di dalam aliran darah. Nah, siapa aja yang sering menderita penyakit asam urat ini? Nah, jadi penyakit asam urat itu sering diderita pada laki-laki ya teman-teman ya, kalau usianya di atas 30 tahun dan perempuan yang sudah menopause yaitu usianya di atas 50 tahun. Nah, kenapa laki-laki usia di atas 30 tahun itu cenderung menderita penyakit asam urat atau kita namakan sebagai gout arthritis? Yang pertama itu karena pada laki-laki usia di atas 30 tahun teman-teman ini memiliki massa otot yang jauh lebih besar. Mungkin karena habitnya itu sering olahraga, sering nge-gym, sehingga ototnya pun jadi membesar. Nah, kita tahu ya teman-teman ya, kalau otot itu kan merupakan sebuah sel ya teman-teman ya. Jadi kita namakan sebagai sel otot. Nah, sel itu mengandung inti sel ya kan. Nah, ada inti sel, di dalam inti sel ada DNA ya. Dan di dalam DNA itu ada basa nitrogen ya. Nah, apa aja ya, ada adenin dan guanin ya teman-teman ya. Nah, basa nitrogen, adenin dan guanin kita sebut sebagai purin ya teman-teman ya. Nah, purin ini teman-teman ya, di hati purin ini akan dirubah menjadi hiposantin oleh enzim santin oksidase. Kemudian ya dirubah menjadi santin oleh enzim yang sama, kemudian dirubah menjadi asam urat oleh enzim yang sama juga ya. Nah, jadi asam urat ini teman-teman berasal dari metabolisme purin ya teman-teman ya. Purin berasal dari mana? Purin berasal dari DNA. DNA itu ada di mana? Ada di inti sel setiap sel tubuh kita ya. Nah, gara-gara purinnya banyak, otomatis asam urat yang dihasilkan juga banyak dong ya kan. Nah, kadar asam urat yang banyak ini akan menyebabkan peningkatan kadar asam urat di dalam aliran darah atau kita namakan sebagai hiperurisemia. Hiper itu artinya tinggi, teman-teman. Urisemia berarti uri itu asam urat, semia itu maksudnya berada di aliran darah ya. Nah, kalau misalnya terjadi hiperurisemia atau peningkatan kadar asam urat di dalam aliran darah, maka hal ini bisa menyebabkan terjadi penyakit gout arthritis atau kita namakan sebagai penyakit asam urat ya. Oke ya. Nah, kemudian laki-laki usia 30 tahun ya, selain massa otot, ternyata ya pada laki-laki kita tahu ya teman-teman ya, itu hormon estrogennya itu lebih sedikit dibandingkan wanita ya. Nah, gara-gara hormon estrogennya lebih sedikit ya, maka laki-laki ini cenderung menderita hiperurisemia atau peningkatan kadar asam urat di dalam aliran darah. Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu ya, apa sih hubungannya estrogen ya dengan asam urat ya teman-teman ya. Nah, jadi estrogen ini teman-teman, ini adalah suatu hormon ya. Nah, estrogen ini ya, kalau dia berada di dalam tubuh ya, dia bisa berikatan dengan reseptornya. Salah satunya adalah di ginjal teman-teman, di tubulus proksimal ya. Nah, anggap ini ginjal ya, yang di sini ya teman-teman ya, ini tubulus proksimalnya. Ini adalah darah ya, ini darah, dan ini adalah lumen tubulus. Itu maksudnya adalah saluran kemih ya, atau saluran kencing ya teman-teman ya, tempat keluarnya urin. Nah, jadi si estrogen ini teman-teman ya, dia nanti akan berikatan di tubulus proksimal. Dia fungsinya menghambat nih. Tanda silang ini artinya menghambat teman-teman. Menghambat reabsorpsi. Reabsorpsi itu maksudnya adalah penyerapan kembali asam urat untuk masuk ke dalam aliran darah. Nah, karena asam uratnya dihambat ya, maka asam uratnya tidak dapat kembali ke aliran darah teman-teman ya kan. Sehingga asam uratnya banyak di saluran kencing. Nah, seperti ini ya.
Nah, saluran kencing atau saluran kemih itu kan adalah tempat ekskresi asam urat ya teman-teman ya. Ekskresi itu maksudnya pembuangan, ya kan? Sehingga gara-gara asam uratnya tuh banyak di saluran kemih, maka ekskresinya pun meningkat atau pembuangan asam uratnya pun meningkat. Dan asam urat menjadi banyak di dalam urin ya teman-teman ya. Jadi urinnya mengandung banyak asam urat nih. Ya gara-gara meningkatnya hormon estrogen. Jadi ekskresi asam urat di urin jadi meningkat. Ekskresi maksudnya pembuangan. Jadi pembuangan asam urat di urinnya meningkat ya kan. Nah gara-gara banyak dibuang asam uratnya, makanya di dalam aliran darah asam uratnya jadi berkurang gitu loh teman-teman ya. Nah kejadian sebaliknya terjadi pada pria. Pada pria itu ya kan kadar estrogennya sedikit teman-teman ya kan, bahkan bisa menurun. Nah gara-gara estrogennya menurun ya terjadilah hiperurisemia atau peningkatan kadar asam urat di dalam aliran darah ya. Nah kita tahu ya teman-teman ya, kita lihat perbandingan kadar estrogen pada pria dan wanita. Kalau wanita itu punya 100 sampai 400, pria cuma 10 sampai 40. Jadi sedikit sekali ya teman-teman ya. Beda hingga ya 10 kali lipat ya teman-teman ya. Nah jadi gara-gara estrogennya ini menurun atau jumlahnya sedikit pada pria ya kan, otomatis efek urikosuriknya berkurang. Apa maksudnya efek urikosurik? Itu maksudnya teman-teman ya, pengeluaran asam urat di dalam urinnya berkurang gitu loh ya kan. Nah jadi ekskresinya menurun dong ya kan, ekskresinya pembuangan nih ya, pembuangannya jadi menurun. Nah gara-gara asam urat itu pembuangannya menurun ya, maka asam uratnya jadi numpuk deh di dalam aliran darah sehingga terjadi hiperurisemia ya kan. Dan lama-lama bisa terjadi gout arthritis atau penyakit asam urat ya teman-teman ya gitu. Oke ya, kemudian berikutnya perempuan menopause di atas 50 tahun. Kenapa kok cenderung menderita penyakit asam urat? Nah, jadi pada wanita teman-teman kalau udah menopause ya, ternyata kadar estrogennya juga menurun tajam, ya kan? Nah, jadi sama tadi kayak laki-laki tadi ya yang usia di atas 30 tahun yang estrogennya sedikit. Pada wanita kalau dia sudah menopause di atas 50 tahun, estrogennya menurun teman-teman ya kan. Sehingga apa? Gara-gara estrogennya menurun, maka efek urikosurik dari estrogen itu jadi berkurang gitu loh. Nah maksudnya efek urikosurik itu apa maksudnya? Jadi efek pembuangan asam urat di dalam urinnya berkurang gitu. Nah kenapa bisa pembuangan asam urat di urinnya berkurang? Ya kita tahu tadi teman-teman ya bahwa estrogen itu ya dia fungsinya itu menghambat ya reabsorpsi asam urat ke aliran darah, menghambat penyerapan kembali asam urat ke aliran darah ya. Nah sehingga asam urat banyak dikeluarkan ya di urin ya lewat saluran kemih gitu. Jadi banyak dia menumpuk di saluran kencing gitu loh teman-teman ya, dibuang dia. Nah gara-gara estrogennya sedikit ya, maka asam urat di dalam saluran kemih teman-teman ya itu dia berkurang ya jumlahnya. Jadi lebih banyak dia mengantri di aliran darah ya kan. Ekskresinya itu kurang ya kan. Nah asam urat yang jadi meningkat di dalam aliran darah, terjadilah hiperurisemia atau kita namakan sebagai gout arthritis ya gitu. Oke, apa ya penyebab kadar asam urat dalam tubuh bisa tinggi dan bagaimana cara mengatasinya? Nah teman-teman kita harus tahu dulu nih, asam urat tuh dihasilkan dari mana sih ya? Dihasilkan dari zat purin teman-teman di dalam tubuh kita ya kan. Diproses sedemikian rupa sehingga jadi asam urat gitu. Nah gimana nih metabolismenya purin jadi asam urat? Jadi purin itu teman-teman ya berasal dari basa nitrogen, adenin dan guanin yang ada di DNA kita ya kan. Kemudian oleh enzim santin oksidase dirubah jadi hiposantin. Kemudian oleh enzim yang sama dirubah jadi santin. Dan oleh enzim yang sama pula dirubah jadi asam urat. Jadi asam urat itu berasal dari purin teman-teman ya. Nah, dua sumber utama purin. Yang pertama itu dari makanan yang kita konsumsi, ya kan? Kayak apa teman-teman nih? Kayak jeroan, ya kan? Seafood, daging merah, ya kaldu ayam. Ini makanan yang banyak mengandung purin, ya. Jadi tinggi asam urat. Atau dari sel tubuh kita sendiri teman-teman. Kita tahu di sel ada inti sel, di inti sel ada DNA. Dan di DNA kita itu mengandung basa nitrogen purin, yaitu adenin dan guanin ya. Oke, dalam kondisi normal asam urat itu larut teman-teman di dalam aliran darah. Kemudian ya disaring oleh ginjal dan dikeluarkan lewat
urin. Jadi 2/3 asam urat sebenarnya teman-teman dikeluarkan lewat urin ya teman-teman ya. Sepertiganya baru lewat feses atau buang air besar. Oke, namun beberapa kondisi bisa membuat kadar asam urat itu jadi tinggi. Nah, yang pertama itu teman-teman adalah konsumsi makanan yang berlebihan purin, kayak jeroan. Jeroan itu apa sih, Dok? Hati, ya kan? Hati ayam, hati sapi gitu, teman-teman. Ginjal, babat, usus, jantung. Nah, jantung, limpa, paru itu jeroan. Jadi kaya akan purin ya. Kemudian daging merah seperti daging sapi, daging kambing, daging domba itu kaya akan purin ya. Seafood seperti udang, kerang, cumi, kepiting, ikan teri, ikan sarden, makarel ya. Itu juga kaya akan purin ya kan. Dan kaldu ayam ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau purinnya tinggi di dalam tubuh kita ya, maka purin itu bisa dirubah jadi asam urat. Makanya bisa terjadilah hiperurisemia atau peningkatan kadar asam urat di dalam aliran darah. Nah, hiperurisemia menyebabkan penyakit asam urat atau kita namakan sebagai gout arthritis ya. Oke, kemudian penyakit ginjal teman-teman. Kenapa kalau penyakit ginjal bisa terjadi peningkatan kadar asam urat dalam aliran darah ya kan? Kita tahu ya teman-teman ya, ginjal ini kan fungsinya untuk membuang zat-zat sisa ya teman-teman ya. Nah, salah satunya adalah asam urat ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau ginjalnya bermasalah, otomatis fungsi ginjalnya menurun dong. Kalau fungsi ginjalnya menurun, maka banyak asam urat tidak dapat dikeluarkan atau diekskresikan lewat ginjal. Ya, kalau asam uratnya tidak diekskresikan atau tidak dikeluarkan, maka terjadi penumpukan asam urat dalam aliran darah, terjadi hiperurisemia atau peningkatan kadar asam urat di dalam aliran darah yang akan menyebabkan penyakit asam urat yaitu gout arthritis ya. Oke, pemakaian obat-obat tertentu teman-teman. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya hiperurisemia atau peningkatan kadar asam urat di dalam aliran darah ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti obat hipertensi, golongan diuretik ya. Apalagi Dok, obat TBC yaitu pirazinamid, apalagi aspirin dosis rendah ya kan. Nah, kenapa bisa kalau pakai obat-obat tadi asam urat kok jadi meningkat? Nah, anggap ini ya, ini obat ya teman-teman ya, yang warna hijau ini, yang warna ungu ini asam urat. Jadi ternyata teman-teman, antara obat dan asam urat ya di dalam aliran darah, ini darah ya teman-teman ya. Nah, mereka kan harus dibuang nih ya kan. Nah, kalau kelebihan asam uratnya harus dibuang. Begitu juga dengan obat ya, setelah melaksanakan fungsinya dia harus dibuang. Dibuang lewat mana? Ya dibuang lewat ginjal untuk masuk ke urin teman-teman ya kan. Ini sel tubulus, ini maksudnya sel tubulus ginjal. Ini urin ya teman-teman ya, saluran kencing ya. Nah, jadi mereka itu kalau di sel tubulus mereka harus lewat transporter teman-teman. Transporter tuh kayak transport gitu loh ya kan. Ini ada kursi ya biar mereka bisa masuk ke saluran kemih. Nah, kalau misalnya antara obat sama asam urat berebut transporter ya kan, misalnya yang memenangin transporternya adalah si obat nih ya kan, maka asam urat nggak bisa menduduki transporter ini teman-teman ya. Jadi si asam uratnya jadi numpuk dalam aliran darah, mengantri dia ya kan, karena obat duluan nih yang mendapatkan si transporter ini untuk masuk ke dalam saluran kemih. Jadi si asam uratnya jadi nunggu, asam uratnya ngantri, asam uratnya jadi numpuk dalam aliran darah. Terjadilah hiperurisemia gitu ya kan. Nah, itu terjadi pada orang-orang yang menggunakan obat hipertensi, golongan diuretik. Kemudian ya obat-obat seperti obat TB ya. Obat TB yaitu pirazinamid ya, bisa meningkatkan kadar asam urat dalam aliran darah. Kemudian ya obat seperti aspirin dosis rendah ya. Selain itu juga vitamin B3 ya teman-teman ya, niacin juga sama ya. Jadi kalau yang ini ya hijau ini niacin, yang kecil-kecil ini ya teman-teman ya, vitamin B3-nya kebanyakan dalam aliran darah, maka vitamin B3 dan asam urat akan berebut transporter. Kalau dimenangkan oleh vitamin B3 ya kan, maka si asam uratnya jadi ngantri lagi nih, ngantri untuk masuk ke dalam saluran kemih. Dia ngantri di aliran darah sehingga terjadilah hiperurisemia gitu, peningkatan kadar asam urat dalam aliran darah ya. Oke, obat kanker kenapa bisa menyebabkan hiperurisemia? Kita tahu ya teman-teman ya, obat kanker itu kan dia menyerang sel kanker. Jadi banyak sel kanker yang mati atau rusak ya kan. Nama juga sel kanker, tetap ada sel, ada inti sel teman-teman. Ya, di dalam inti sel ada DNA. Ya, di dalam DNA ada basa nitrogen, ya kan? Basa nitrogen apa? Basa nitrogen adenin dan guanin, kita sebut sebagai purin, ya.
Nah, jadi kalau banyak sel yang rusak, maka isi sel itu akan tumpah ke dalam aliran darah, teman-teman. Termasuklah si basa nitrogen tadi, ya kan, yang merupakan purin, ya. Nah, kalau misalnya purin menumpuk dalam aliran darah, purinnya akan pergi ke hati. Di hati akan dirubah menjadi asam urat, ya, melalui proses yang udah kita bahas tadi ya, teman-teman ya. Jadi hiposantin, jadi santin, jadi asam urat oleh enzim santin oksidase, ya. Oke, kelainan genetik bisa menyebabkan peningkatan kadar asam urat di dalam aliran darah, ya. Nah, kelainan genetik apa, Dok? Nih, ya, Lesch-Nyhan syndrome, teman-teman. Jadi ada enzim HGPRT defisiensi. Apa itu enzim HGPRT? Enzim ini, teman-teman, itu merubah, ya. Jadi fungsinya ini kita lihat dulu ya normalnya ya, teman-teman ya. Enzim HGPRT ini merubah hiposantin dan guanin, ya. Nah, menjadi nukleotida, teman-teman, komponen dari DNA kita. Nah, tapi kalau misalnya terjadi defisiensi enzim HGPRT atau kekurangan enzim HGPRT, maka hiposantinnya tidak bisa dirubah jadi nukleotida, ya. Hiposantin dan guanin nggak bisa dirubah jadi nukleotida. Hiposantin yang menumpuk, hiposantin bisa dirubah jadi santin ya, teman-teman ya. Nih santin dirubahlah jadi asam urat. Nah, terjadi lagi peningkatan kadar asam urat di dalam aliran darah, yaitu hiperurisemia gitu. Jadi naik lagi kadar asam uratnya gara-gara penyakit genetik, ya. Oke, kadar asam urat normal itu berapa sih, Dok? Ya, normal itu, teman-teman, kadarnya tuh kurang dari 7 mg per desiliter, ya kan? Nah, tapi hati-hati juga ya, 6,8 ini juga titik jenuh, teman-teman, ya kan? Titik di mana ya si asam urat itu mulai mengkristal, ya. Sehingga ya kan, nah, ini udah mulai nih, teman-teman ya, udah mulai terbentuknya kristal monosodium urat di kadar 6,8 ini, ya, tapi belum menimbulkan gejala klinis, ya. Oke, jika kadar asam uratnya lebih dari 7, teman-teman, nih asam urat akan numpuk membentuk kristal dia. Nah, kristal apa, Dok? Kristal monosodium urat pada sendi dan jaringan di sekitarnya, ya. Dan kristal ini, teman-teman, ini bikin nyeri ya, teman-teman ya. Kenapa? Kristalnya tajam gitu loh, ya. Nih, jadi kristal ini berbentuk seperti jarum. Jadi dia tajam sekali, menyebabkan reaksi peradangan, teman-teman. Ya kan, menyebabkan sendinya bengkak, nyeri dan merah nih ya. Jadi kristal ini tajam ya, dan merangsang sistem imun ya untuk melakukan reaksi peradangan. Makanya bisa nyeri, bengkak, merah dan lain sebagainya. Oke, gejala asam urat bisa nyeri sendi. Kenapa bisa nyeri sendi, teman-teman? Ya karena ada kristal tadi. Makanya kalau kadar asam uratnya terlalu tinggi di atas 7 ya, asam urat itu bisa nanti membentuk kristal ya, kristal yang tajam sehingga nantinya akan diserang oleh sistem imun kita. Kenapa? Karena dianggap sebagai benda asing oleh sistem imun kita, teman-teman, ya kan? Sistem imun menganggap sebagai benda asing, sistem imun akan menyerang, melaksanakan proses inflamasi atau proses peradangan, ya. Nah, proses peradangan ini ya kan akan mengeluarkanlah mediator inflamasi kayak sitokin ya, interleukin, TNF alfa gitu. Nah, mediator inflamasi itulah nantinya akan merangsang reseptor nyeri atau nosiseptor yang ada di daerah sendi yang terkena sehingga menyebabkan nyeri sendi karena reseptor nyerinya dirangsang, teman-teman ya. Kemudian sendinya bisa bengkak. Kenapa, Dok? Nah, jadi pada proses peradangan ya, teman-teman ya, terjadi peningkatan permeabilitas vaskuler. Apa itu, Dok, maksudnya, Dok? Peningkatan permeabilitas vaskuler itu maksudnya pembuluh darah lebih permeabel. Jadi pori-porinya lebih melebar. Nah, gara-gara pori-pori pembuluh darahnya itu melebar, otomatis air dari pembuluh darah akan merembes ke jaringan, teman-teman, ya. Air dari pembuluh darah merembes ke jaringan menyebabkan jaringan jadi odem, ya kan? Atau kita namakan bengkak ya, jadi sendinya bengkak gitu. Kenapa bisa merah, Dok? Kenapa bisa hangat ya? Gara-gara reaksi peradangan ini membawa aliran darah ke sini. Aliran darah itu aliran darah hangat dan membuat warnanya jadi lebih merah karena banyak aliran darah ya. Oke, apa, Dok, yang harus dilakukan? Ya, yang pertama kamu konsultasikan dulu ke dokter. Jadi kalau kamu lagi fase akut, lagi nyeri sendi, dokter akan memberikan obat antiinflamasi, anti peradangan dulu, ya kan? Seperti golongan NSAID, non-steroid anti-inflammation drugs, atau obat seperti colchicine ya, anti-inflamasi juga, atau dokter juga bisa memberikan kortikosteroid. Nanti ya kalau kamu udah nggak meradang lagi sendinya ya, dan dicek ternyata kadar asam uratnya lebih dari 7 mg per desiliter, maka barulah dikasih allopurinol ya untuk menurunkan kadar asam urat di dalam tubuh kamu.
Oke, asam urat harus segera ditangani ya teman-teman ya. Kenapa? Karena komplikasinya bisa terjadi topus ya, topi ya, batu ginjal dan bisa gagal ginjal. Nah, ini teman-teman ya, ini topus ya atau topi itu seperti ini teman-teman. Jadi dia tuh membentuk massa, benjolan ya kan? Benjolan yang isinya adalah kristal monosodium urat ya, kristal asam urat tadi. Nah, ini hati-hati teman-teman, kalau dibiarkan ya bisa terjadi deformitas nih ya, kerusakan pada sendi yang terkena. Ya bisa rusak nih sendi dan tulangnya kalau dibiarin ya. Dan asam urat itu juga bisa membentuk batu teman-teman. Ya, batu ginjal yang berasal dari asam urat dan bisa menyebabkan gagal ginjal ya. Jadi hati-hati ya. Oke, pencegahannya gimana dok? Ya pertama hindari dong makanan-makanan tinggi purin ya, seperti jeroan, daging merah, seafood, kaldu daging, ikan teri, ikan sarden, makarel ya kan, dan ekstrak daging itu dihindari. Kenapa? Karena mengandung kadar purin yang tinggi ya kan. Nah, menyebabkan asam urat kamu jadi naik deh ya. Makanya batasi porsinya ya. Kemudian olahraga secara rutin. Nah, kenapa dok olahraga secara rutin disarankan ya? Karena olahraga secara rutin itu bisa menurunkan resistensi insulin ya. Nah, sehingga apa? Sehingga menurunkan kadar asam urat kamu. Nah dok, apa hubungannya dok resistensi insulin dengan ya peningkatan kadar asam urat gitu? Nah gini ya. Gini teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kamu mengalami resistensi insulin ya, resistensi itu maksudnya ya jumlah reseptor insulinnya itu kurang, ya kan? Sehingga insulinnya ini ya tidak bisa berikatan dengan reseptor di sel gitu. Insulinnya kemana dok? Gara-gara nggak bisa berikatan. Nah, insulinnya ini pada orang yang mengalami resistensi insulin, insulinnya ini akan pergi ke ginjal, berikatan dengan reseptornya di ginjal ya. Di mana dok? Di tubulus proksimal gitu ya kan. Nah, insulin ini ya menyebabkan peningkatan reabsorpsi. Reabsorpsi itu maksudnya penyerapan natrium dan asam urat ya masuk ke aliran darah. Jadi ya gara-gara insulin ya berikatan dengan reseptornya di ginjal, di tubulus proksimal, maka hal ini menyebabkan ya reabsorpsi itu penyerapan natrium dan asam urat teman-teman ya. Nah, anggap ini adalah asam urat yang warna ungu ya, yang warna kuning ini adalah natrium. Jadi natrium dan asam urat ini masuk ya dari saluran kencing atau saluran kemih masuk ke ginjal di tubulus proksimal, dan kemudian mereka akan masuk ke dalam aliran darah ya kan. Sehingga apa? Asam uratnya jadi banyak dong di aliran darah ya kan, terjadilah hiperurisemia atau peningkatan kadar asam urat di dalam aliran darah. Terjadilah penyakit gout arthritis, penyakit asam urat ya kan, kalau terjadi resistensi insulin ya. Nah, pada kamu yang olahraga ternyata bisa menurunkan resistensi insulin teman-teman ya. Karena resistensi insulinnya diturunkan, otomatis yang terjadi adalah kebalikannya ya. Jadi penurunan kadar asam urat di dalam aliran darah, karena tidak ada yang merangsang penyerapan asam urat dong ya kan, masuk ke dalam aliran darah ya. Sehingga asam uratnya lebih banyak berada di saluran kemih atau saluran kencing dan akhirnya dikeluarkan atau diekskresikan ya. Kemudian minum air putih ya teman-teman ya, lebih dari 2 liter per hari. Untuk apa? Untuk membantu membuang asam urat melalui urin ya. Kita tahu ya 2/3 asam urat dibuang lewat urin ya. Nah, lewat buang air kecil, dan sepertiganya lewat feses, lewat buang air besar ya. Oke teman-teman, sekian dulu perjumpaan kita ya. Jangan lupa ya teman-teman like dan subscribe channelnya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat mengetahui pelajaran kedokteran atau bahas materi kedokteran secara lebih mendalam ya. Nah, untuk kamu yang ingin tahu tentang obat ya, obat-obatan asam urat ya, bisa kamu cek deskripsi di bawah. Nah, untuk kamu yang mau request bimbel kedokteran, kamu bisa DM di WhatsApp kita ya. Oke deh teman-teman, jangan lupa komen ya. Kalian boleh tulis kira-kira materi apa yang ingin aku bahas berikutnya. Semoga bermanfaat. See you next time and thank you.